Let's ini. Let's Let's stand here. Selamat pagi. just follow you. Halo, selamat pagi Bapak Ibu Follow you. hadirin. Terima kasih kami ucapkan dari rekan-rekan awak media yang sudah datang. Izin saya ingin memandu acara press release pada pagi hari ini. How to say good morning in Kesempatan ini Selamat press pagi. release Virtu Diagnostik Indonesia selamat pagi. akan mengangkat tema utama Selamat Unlocking pagi. the potentials of local IVD manufacturing in Indonesia. Can do it? Market Selamat opportunity, pagi. policy Pagi, support, oh, and pagi. industrial Pagi. readiness. Selamat Melalui pagi. forum ini kita ingin mendengarkan dari kedua perwakilan dari Virtu Diagnostik selaku pelaku industri yang akan membahas mengenai peluang, tantangan, serta strategi dalam memperkuat ekosistem industri IVD di Indonesia. Selamat And pagi. I think this is Selamat it's now pagi. my Selamat great pagi. pleasure to Selamat introduce pagi. our CEO, Mr. Johnson Zhang, as Yeah, the okay. founder and the global CEO of Virtu Diagnostics, a global diagnostic company that committed to advancing local manufacturing and healthcare innovations across the regions. Okay. Today he will deliver a speech entitled Virtu Diagnostic Reaffirms Long-Term Commitment to Indonesia's Healthcare Resilience. Now please welcome Mr. Johnson Zhang. Okay, it's my turn already. Yes, you are the first Okay. one. Selamat pagi. Selamat pagi. Sorry for my only bahasa. Good morning, everyone. Morning. So it's my honor and privilege to join all of you here during the press conference in the industry symposium during the Indo Healthcare Jessica Lab Expo 2026. I would like to express my appreciation to the organizers and to everyone who's here joining us with a shared commitment to strengthen Indonesia healthcare system. Today, I would like to share virtual diagnostic vision for the future Indonesia diagnostic. Indonesia and why we firmly believe that local manufacturing is the only solution for the economy opportunity, but also a healthcare necessity. Indonesia is a remarkable nation. It's a home for more than 280 million people spread across thousands of islands, each with unique healthcare challenges and opportunities. While major cities has already access to advanced diagnostic technologies, many rural and remote communities continue to face limited access to essential laboratory testing. In some regions, the basic IVD service still remain below 30%. This gap is not merely a logistic challenge, it directly affects the speed of diagnostics, the quality of the patient care, and finally, health outcomes. As virtual diagnostic, we believe that every patient, regardless of where they live, deserves access to accurate, reliable, and affordable diagnostic testing. Achieving this goal requires more than simple important products. It requires building a sustainable healthcare ecosystem within Indonesia itself. Our philosophy is simple: in the region for the region. Rather than following the traditional multinational strategy, which manufacture in their local country and distributors sell products only locally, virtual diagnostic choose the different way. We have invested in Indonesia because we believe Indonesia deserves world-class diagnostic technologies that are developed
manufactured and continue supported within the country. Today, our 12,200 square meters manufacturing facility in Cheklang serve as the foundation of our commitment. Equipment with modern production capabilities, the facility has a capacity to manufacture more than 1,000 diagnostic instruments annually and produce over 6,000 liters of reagents every day. As part of our long-term commitment, Virtual Diagnostic has continued to increase our investment in Indonesia in 2026. We are expanding our capabilities to developing a new molecular diagnostic product line and introducing cartridge-based immunotechnology to our existing portfolio. The reason we launched the cartridge-based technologies on both immunoassay and molecular is really to be suitable for the people here, for the people who live in the thousands of islands in Indonesia. I'm very proud to share that Virtual Diagnostic has already successfully registered around 200 diagnostic products in Indonesia across chemiluminescence, biochemistry, molecular diagnostic, and hematologies. Most of the products already been manufactured locally and achieved the TKDN exceed 40%. This achievement demonstrates that advanced medical technology can indeed be developed and manufactured locally while maintaining international standard of quality, safety, and performance. More importantly, this technology are contributing directly to Indonesia nation healthcare priorities. Our diagnostic platform support the government free health checkup program, CKG, strengthen dengue control program, and TB control program. Because we know the MOH of Indonesia have the ambitious goal to eliminate the dengue and the TB by 2030. And also we are expanding our cervical cancer projects through HPV screening. These are not only simple business opportunity. We really believe this more purpose to improve millions of lives. Such investment cannot be sustainable by industry alone. Success depends on strong collaboration between government, healthcare institution, academia, and the private sector. Of course, we also facing lots of challenges as the other companies, especially to do the localization, to the local R&D in Indonesia. We really we really appreciate the strong support from government, and we want to work together with the different partners to continue to launch our new products faster, make our products cheaper, and also can give the potential for our business growth continuously. At Virtual Diagnostic, our commitment to Indonesia is unwavering. We will continue to expand our research and development capabilities, strengthening local manufacturing, investing technology expertise, and developing innovative diagnostic solutions that meet the needs of Indonesia healthcare. Our goal extended beyond producing medical devices. We aspire to become a trusted long-term partner in Indonesia healthcare transforming. Together, we can build a future
where advanced diagnostic technologies are accessible to every hospital, every laboratory, every healthcare professionals, and every patient across the great nation. Thank you once again for your attention. I wish all of you a practicing, inspiring symposium. Thank you very much. Thank you very much, Johnson, for your insightful speech. So let's give a big applause to Johnson. Okay. Selanjutnya, speech kita yang kedua akan dibawakan dari perwakilan dari Virtu Diagnostik Indonesia. Dengan hormat kami mengundang Dr. Kurnia Sari selaku Associate Commercial Director Virtu Diagnostik Indonesia. Waktu dan tempat kami silahkan. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Ya, saya sudah siapkan speech di sini, tapi kayaknya boring deh. Oke, jadi izinkan saya pagi ini menyapa semuanya, rekan-rekan media, rekan-rekan Virtu Diagnostik Indonesia. Kita bangga hari ini adalah tahun ketiga kita berdiri di Indonesia dari sejak diresmikan oleh Pak BGS di tahun 2024. Baik, hari ini saya akan menyampaikan sedikit perjalanan Virtu dari 2024 hingga saat ini. Ya, tantangan apa aja sih yang kita hadapi di Indonesia. Nah, kita ketahui bersama bahwa kondisi ekonomi sedang nggak baik-baik aja. Ekonomi global sedang penuh dengan ketidakpastian. Belanja pemerintah itu menurun drastis untuk terutama untuk alat kesehatan. Nah, ini tentunya berimpact tidak hanya untuk Virtu Diagnostik, tapi juga keseluruhan industri alat kesehatan dan IVD. Terus apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menyerah begitu saja? Tidak. Virtu Diagnostik tetap melangkah. Kita berusaha untuk tetap survive di industri yang penuh dengan ketidakpastian ini. Ya, jadi kita lakukan beberapa strategi untuk melakukan perubahan strategi kita ke depannya. Antara lain dari yang tadinya kita lebih berfokus kepada pasar pemerintah atau belanja pemerintah, saat ini kita mulai beralih ke market swasta atau pasar di luar pemerintah. Kenapa? Karena kita tidak lagi bisa rely on dengan belanja pemerintah. Nah, dengan switching strategi kami ini, alhamdulillah kita sudah berhasil launch atau mengeluarkan 150 produk instrumen dan 31.000 kit reagen yang bisa kita deliver ke rumah sakit, laboratorium seluruh Indonesia. Ini merupakan kepercayaan yang sangat-sangat membanggakan. Kenapa? Karena kami manufacture produk-produk kami di Indonesia, yaitu lokasi pabrik kami adalah di Cikarang, ya. Jadi seperti yang Pak Mr. Johnson tadi bilang, dari Indonesia untuk Indonesia. Ya. Tepuk tangan dulu semuanya. Kita bangga ya dengan ini IVD pertama di Indonesia yang punya instrumen imunologi, ya. Jadi ini teknologi yang cukup advance di bidang IVD, dan kami adalah yang pertama bisa memproduksi alat instrumen IVD serta reagen imunologi. Ya, kami adalah yang pertama dan yang terbesar. Dan mimpi kami tidak hanya sampai di Indonesia saja. Mimpi kami adalah bisa menguasai Asia Tenggara. Saat ini alhamdulillah kita sudah mulai ekspor ke Filipina, dan kedepannya mudah-mudahan beberapa negara-negara lain di Asia Tenggara bisa kami masuk, ya. Gitu. Nah, apa sih dukungan yang kita butuh? Tentunya dukungan dari pemerintah. Karena apa? Tidak mudah untuk mempromosikan produk made in Indonesia. Ya, kepercayaan yang harus kita bentuk itu sangat berat, ya. Dan kita bentuk kepercayaan itu dengan mempertahankan kualitas, dengan membuat produk-produk yang memenuhi syarat internasional. Antara lain kita punya ISO 13485 yang memang standar internasional untuk IVD alat kesehatan.
Nah, dengan standar internasional tersebut kita juga punya komitmen untuk mempertahankan kualitas kita dan after sales service atau service purna jual ya. Kenapa? Karena layanan IVD ini tidak hanya satu kali penjualan saja ya, tapi ini adalah continuing produk yang dipakai setiap hari oleh rumah sakit untuk melakukan diagnosa ya. Jadi kalau terjadi sesuatu dengan instrumen, dengan reagen ya, itu akan berpengaruh terhadap diagnosa dari dokter dan juga terhadap kesehatan dari pasien ya. Sehingga yang kita perlukan adalah untuk melakukan monitoring kualitas secara berkelanjutan dan melakukan pasca purna jual dari produk-produk kami secara rutin ya. Nah, itu adalah bentuk komitmen kami untuk tetap mempertahankan kualitas produk-produk kami. Nah, dari pemerintah sendiri kami memang sangat berharap untuk mendapatkan dukungan ya, karena kami produk AKD. Jadi dari Indonesia sendiri harus bisa menerima bahwa memang produk ini berkualitas dan bisa digunakan di rumah sakit ya. Kami berharap pasar Indonesia bisa menerima kami dengan baik sehingga kami bisa mendukung kemandirian dari industri alat kesehatan dan IVD di Indonesia. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Sekali lagi, dari Indonesia untuk Indonesia. Terima kasih Dokter Nia, sangat membakar semangat. Nah, sesi selanjutnya kami membuka bagi Bapak Ibu rekan media. Kami membuka sesi tanya jawab. Adapun pada sesi ini kami membatasi pertanyaan yang dapat diberikan yaitu 2 pertanyaan untuk masing-masing narasumber. Diagnosa dari alat yang dimiliki ini seberapa cepat untuk bisa diterima oleh pasien. Terus kedua, untuk tingkat TKDN-nya sudah mencapai berapa persen? Baik, terima kasih. Pertanyaannya untuk Dokter Nia kayaknya ya Pak ya. Silakan Dokter Nia. Baik, instrumen kami itu punya TAT ya, turnaround time atau waktu untuk mendapatkan hasil sangat cepat. Dari mulai 5 menit saja itu sudah bisa mendapatkan hasil. Kenapa? Karena kami punya teknologi cartridge base, di mana satu sampel saja sudah bisa masuk ke dalam instrumen dan mendapatkan hasil dalam waktu 5 menit saja ya. Dan untuk TKDN-nya itu kami sudah memiliki TKDN lebih dari 40% ya. Jadi cukup tinggi sesuai dengan amanat dari pemerintah untuk mencapai TKDN lebih dari 40%. Terima kasih Dokter Nia. Mungkin Bapak Ibu ada satu pertanyaan lagi. Ibu Dokter sama Pak Johnson. Pertama, saya Eri Karo ukuran Jakarta. Untuk Ibu Dokter, dan ini kan pasti ada peta jalan atau berapa tahun ke depan. Kira-kira peta jalan yang disiapkan oleh perusahaan ini untuk 5 tahun ke depan ini berapa? Terus tadi Ibu menyampaikan soal masalah regulasi. Kira-kira apa sih regulasi yang sangat dibutuhkan sekarang yang paling virtual bisa bersaing dengan kan sekarang kan banyak produk itu. Kira-kira apa sih regulasi yang dibutuhkan pemerintah? Dan masuk juga untuk memperkuat daya jelajah ekspansinya ke luar negeri. Tadi kan ke Filipina. Mungkin dengan kebijakan baru bisa makin luas lagi pasarnya. Terus untuk Pak Johnson, jadi Indonesia mau dijadikan sebagai pusat manufaktur untuk IVD ini. Kira-kira seberapa optimis sih Bapak kita bisa bersaing dengan negara-negara lain di Asia Tenggara? Lalu apakah industri-industri lokal itu bisa bersaing? Kondisinya sekarang seperti apa? Itu saja sih. Terima kasih. So they're asking about Terima kasih. if we Mungkin want saya to rangkum pertanyaan pertama untuk Dokter be a Nia. hook for Mungkin, Southeast mengenai Asia roadmap ya, especially. roadmap What is your dari strategy Virtu Diagnostik and Indonesia. how we can Kemudian, compete in this Asia Tenggara yang kedua country? adalah regulasi Yeah. apa How- yang mendukung dari
how produksi lokal kita ya, supaya kita bisa mencapai strategi ekspansi, kemudian memperkuat ketahanan dan produksi di industri IVD ya. Dua dok pertanyaannya, pertama roadmap-nya Virtu Diagnostik Indonesia. Yang kedua adalah regulasi apa yang dibutuhkan untuk mendukung strategi ekspansi dari Virtu untuk ke luar negeri gitu. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan pertama terkait roadmap. Seperti yang sudah saya sampaikan, pastinya dalam 5 tahun ke depan kita berharap menjadi raksasa industri di Asia Tenggara yang bisa mengekspor ke negara-negara lain di Asia Tenggara dan menguasai IVD di Asia Tenggara, bukan hanya di Indonesia. Itu roadmap kami ke depannya. Kemudian regulasi yang mendukung apa yang dibutuhkan. ya baik, terkait regulasi apa yang dibutuhkan ya. Jadi saat ini memang kami cukup struggle dengan industri IVD import ya yang membanjiri pasar Indonesia ya. Kami berharap dari pemerintah sendiri punya semacam barrier untuk import produk. Jadi pada saat kita sudah bisa membuat produk lokal, apakah tidak bisa dibuatlah sebuah barrier di mana import produk tidak lagi bisa mendapatkan privilege, artinya kita bisa lebih bersaing. Tentunya kita tidak minta dianak emaskan sehingga kita bisa semena-menanya menjual dengan harga mahal, tidak. Karena kami tetap berusaha untuk memberikan produk terbaik dengan harga yang terbaik. Ya, jadi saat ini untuk teman-teman tahu bahwa harga dari produk-produk Virtu itu bisa lebih murah daripada produk-produk impor. Ya, jadi dengan ini kita ingin mendukung pemerintah untuk menurunkan anggaran belanja dengan menurunkan harga produk-produk IVD. Ya, itu salah satu cara kita bersaing. Tapi tentunya dengan tidak menurunkan kualitas kami. Ya. Nah. Dengan adanya barrier tersebut kita berharap kita bisa lebih bersaing, kemudian juga dengan adanya prioritas dari pemerintah untuk membelanjakan anggarannya untuk produk-produk lokal ya. Jadi kami mohon mulailah percaya dengan produk lokal, karena tidak semua produk lokal itu asal bikin ya. Kami membuat produk ini dengan sepenuh hati dan kami memiliki R&D di Indonesia, tidak hanya assembly saja, tapi kami punya R&D yang mengembangkan produk di Indonesia sesuai dengan kebutuhan dari customer. Jadi itu salah satu strategi kami lainnya, dengan melihat apa sih kebutuhan dari market Indonesia dan kita usahakan untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Itu yang membuat kami lebih dinamis daripada produk-produk impor yang memang sudah punya pattern produk sendiri dan tidak bisa dengan mudahnya berubah. Ya, itu mungkin salah satu strategi. Terima kasih. Sudah cukup Pak? Okay, next question is for Johnson. Okay. Regarding how optimistic Virtu and competing with other IVD imports. How optimistic? I don't know which one. Probably don't need both. Okay. Yeah. Firstly, I think for the country like Indonesia, it's a great country with more than 280 population. So I think by population, Indonesia has around 2 to 3% of the population for the whole world. But for diagnostic industry, the current years, we will say around $300 million to $300 to $400 million for the whole industry for the Indonesia. But globally, it's a $100 billion US dollar. So by the IVD, it's 0.3% of the whole health diagnostic for the world. Right? It's 10 times difference. It's by the population and by the industry. So we saw the really high opportunity for the future. Why today the multinational, we have in the very advanced hospital in Indonesia, we can find very good instrument from big brand
imported, very good. But if we go to even the median level of the hospital or the lower level of the laboratory, we only can find very, very basic technologies still be used in Indonesia. These technologies already disappeared in lots of countries. That's a reason why we were here, because we are not really plan to compete with this multinational company in the state of biggest advanced laboratory, because they already get very good products. Our purpose is really try to help the laboratories, hospitals in the medium level in the region across the island to get good products, which they don't have today. That's the reason for Virtual, we did not develop or manufacture the low-end products. We really developed the high-end products, the same level, quality, performance as the other multinational, but more suitable. This suitable not only the price, cost, also like a throughput, simple to use for our lab technicians, specialists here to help people. So this was our differentiation. We will position into the products to the customer who cannot use the good products today. Right? We will positioning as a local products. We will support not only from product, also from our team, from the local services, and work closely with the government. Cukup Pak? Mungkin satu pertanyaan, kita punya waktu 5 menit saja terakhir. Apakah Bapak Ibu masih ada pertanyaan lain? Sudah cukup? Baik, baik, terima kasih. Thank you very much Johnson. Terima kasih Dr. Kurnia untuk diskusi yang sangat bermanfaat. Semoga memberikan wawasan dan bagi pengembangan industri IVD di Indonesia. Kami rasa kami sudahi acara press release pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih bagi rekan-rekan media yang sudah hadir pada hari ini. Sampai jumpa pada agenda dan kesempatan berikutnya. Semoga kita dapat kembali bertemu dalam keadaan sehat dan mendukung kemajuan industri diagnostik Indonesia. Terima kasih, selamat pagi. Foto dulu bertiga. Okay. Photo. Okay. Most important. Most important thing is photo. Three of us. Oke, 3, 2, 1, lagi. 1, 2, 3. Ini Pak, sana dikit. Ada yang mau foto? Oh, di tengah. Okay. Oh iya. Oke, in the middle, center. Two of us. Oke. Bapak Ibu mungkin yang ingin mengambil foto. Gue gerahin grogi gue. 1, 2, 3. Oh iya. Oke, 1, 2, 3. Ada gaya lain? Ya? Ada gaya lain dok, mungkin yang virtu. Oke, virtu. Virtu. Okay. Iya. Baik, Grogi terima gua udah. kasih. Kami berikan tepuk tangan yang Oke, cukup good. meriah ya. Terima kasih. Selamat pagi dan terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Terima kasih. Okay. Selanjutnya, bilangin